Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ini yang sudah gabung mungkin teman-temannya diberikan atau di-share ya link untuk kuliah siang hari ini. Untuk kuliah siang hari ini kita selenggarakan secara online. Nah, sebelum kita mulai silahkan Anda absen ya. Absennya ada di bagian bawah ini. Baik ya. Kita mulai untuk kuliah siang hari ini ya. Oke, silakan Anda buka ya untuk materi itu ada di kuliah PPB atau kuliah pemrograman perangkat bergerak blogspot.com ya. Ini saya share. Nah, apakah sudah kelihatan? Nah, ini ya, ini untuk materinya. Jadi, selama periode perkuliahan ini, nanti materi itu akan saya share melalui blogspot ya, kuliah pppblogspot.com. Kemudian, untuk menunjang perkuliahan, eh, nanti Anda untuk dokumentasi dan sebagainya diharapkan punya alamat blog resmi yang biasanya digunakan untuk mengerjakan atau menyerahkan tugas. Kemudian untuk kuliah pemrograman perangkat bergerak ya, itu capaian yang ingin atau yang akan diharapkan ini ya. Jadi mahasiswa memiliki pemahaman dan pengetahuan serta penguasaan keterampilan di bidang pemrograman terutama aplikasi mobile ya. Aplikasi mobile ini khususnya yang apa istilahnya punya sistem operasi Android ya. Kemudian mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi secara kritis, kemudian merancang solusi
untuk membuat sistem perangkat lunak yang support kepada perangkat bergerak. Kemudian yang ketiga, memberikan keahlian mahasiswa tentang kemampuan merekayasa atau merancang, kemudian menganalisis untuk membangun sebuah aplikasi yang berbasis Android. Kemudian yang terakhir itu adalah memberikan keterampilan pada mahasiswa untuk membuat aplikasi berbasis klien dan server. Jadi istilahnya adalah ada aplikasi berbasis server misalnya web, tetapi bisa di-load atau ditampilkan di aplikasi mobile. Kemudian untuk perangkat bergerak ini ya, tools yang atau yang dipakai ya, ini antara lain ya, yaitu ada eh, install Android Studio ya. Linknya di Android Studio. Kemudian bahasanya itu adalah biasa kita gunakan yaitu Kotlin yang berbasis bahasa Dart atau juga bisa pakai framework Flutter ini ya. Jadi Kotlin sama Flutter ini. Sehingga ini yang perlu di install atau disiapkan. Hari ini sebagai pengantar saya akan bahas tentang ruang lingkupnya aja. Kemudian materi itu akan saya taruh di blog sini. Kemudian absen itu juga saya taruh di sini ya. Nah, kemudian nanti video kuliah atau hasil rekaman itu saya taruh di bagian bawahnya. Kemudian berikutnya sistem penilaian. Sistem penilaian itu ada yaitu adalah tugas mandiri atau tugas after class. Biasanya adalah latihan setelah selesai dari kelas ya. Kemudian setelah selain tugas after class mungkin ada tugas project ya. Tugas project itu biasanya bisa dikerjakan secara mandiri maupun kelompok. Kemudian ada UTS, ada UAS. Penilaian kurang lebihnya adalah sekitar masing-masing 25%. Jadi totalnya ada 100%. Kemudian berikutnya adalah ini tugasnya tadi ya, tugas satu, tugas dua, evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester. Kemudian untuk materi itu adalah ada teknologi perangkat mobile, kemudian pembuatan Hello World atau aplikasi sederhana ya yang berbasis Android, kemudian ada layout design, widget view, kemudian juga status atau studi kasus mengatur layout aplikasi mobile dengan layout manager. Kemudian perancangan dialog, kemudian teknik pembuatan menu, penyimpanan data, kemudian location based service programming, jadi aplikasi mobile yang berbasiskan lokasi. Terakhir itu ada project akhir. Kemudian berikutnya ini penilaian sudah ya, referensi. Nah, referensi bisa web, kemudian bisa buku atau bisa Git. Nah, silakan bisa dimanfaatkan. Salah satunya ada Don Felker, Android Application Development for Dummies. Kemudian ada programming Android Metnik Sidornin ya. Atau Nasaruddin Safaat Android pemrograman aplikasi mobile, smartphone, tablet PC berbasis Android. Ini antara lain. Kemudian berikutnya ya materi pendukung saya buatkan embedded atau contoh ini ya evolution of mobile phone. Kemudian berikutnya video kuliah sudah. Nah, latihan. Untuk mengumpulkan latihan dokumentasinya ada di blog. Kemudian setelah itu kalau Anda sudah menyelesaikan atau sudah mengumpulkan, maka jangan lupa isi form tugas ini. Ini form tugas ya. Form tugas ini diklik.
Nah, diisi ini tahun kuliah 2025. Nama yang sesuai dengan absen. Kemudian NLP. Nama jangan gonta-ganti, begitu juga NLP-nya. Kemudian kelas, ini dipilih yang pemrograman perangkat bergerak di. Nah, ini dipilih ya. Jangan salah kelas. Kalau salah kelas ya nanti enggak nyampe atau enggak ikut terkoreksi. Kemudian pertemuan ini adalah diisi pertemuannya. Kalau sekarang pertemuan satu berarti diisi pertemuan satu. Kemudian deskripsi latihan kelas. Nah, untuk pertemuan pertama ini adalah evolusi dari perangkat mobile ya, atau eh, sejarah dari perangkat atau device ya, dari handphone atau smartphone ya. Sehingga di sini diisi evolusi perangkat bergerak atau evolusi perangkat mobile. Kemudian di sini link latihan itu adalah diisi alamat blog Anda untuk menyelesaikan latihan. Ini link latihannya ditulis ini, baru kemudian di submit. Setelah di submit ya, maka kemudian mungkin sekitar 30 menit nanti akan ditampilkan di dashboard. Ini dashboardnya ada monitoring pengumpulan, ini diklik. Nah, diklik ini monitoring pengumpulan. Nanti dicek di situ. Contoh misalnya bisa di sini ya dimasukkan namanya dan mengumpulkan atau belum, atau bisa kelasnya mungkin pemrograman perangkat bergerak. Habis itu pertemuan satu yang mengumpulkan siapa saja kita bisa lihat ini misalnya. Nah, di sini ada nama-namanya. Nah, nama-namanya ini kemudian kita lihat resume atau bentuk pembahasannya ya kita klik di sini. Nah, usahakan ini ngerjakan sendiri atau jangan mencontoh ya. Jadi ngembangkan daya berpikir sama menulisnya. Ya, tugas satu review perkembangan teknologi bergerak atau evolusi perkembangan bergerak. Nah, ini bisa untuk kerjakan bisa dilengkapi dengan infografis ya, bisa dilengkapi dengan eh, video, bisa dilengkapi dengan foto atau gambar ya. Terus kemudian sama deskripsi. Nah, ini contohnya aja. Ini adalah eh, ini salah satu pekerjaannya Fatin M Putra. Dia golongkan ada era awal ya, ada era 1G, 2G, era 3G, sekarang mungkin 5G ya, atau 5 generation. Nah, itu apa saja? Itu contohnya. Jadi kita bisa melihat monitoringnya itu biasanya sekitar 15 atau 30 menit setelah Anda mengirim file dari isian Google Form-nya. Oke, mungkin ini pengantar, silahkan kalau ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan silahkan. Silahkan ya kalau ada pertanyaan. Darga Prataya Jainal, ada pertanyaan silahkan. Ada Darga? Oke, baik. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, itu tadi materinya itu sudah ya. Berikutnya ya, setelah ini ya Anda lihat video sama
baca beberapa review ya. Berikutnya nanti dari hasil bacaan atau melihat video, selanjutnya Anda buat infografis ya. Infografis sih semacam ini ya. Info berarti ada teksnya, grafis berarti ada gambarnya ya. Sekarang kita infografis. Kalau yang kelas sebelumnya itu deskripsi atau teks. Nah, yang kelas ini membuat infografis. Infografisnya bentuknya tidak harus macam ini ya. Anda bisa mengembangkan diri pakai Canva boleh, pakai PowerPoint boleh, pakai yang lain-lain boleh ya. Intinya nanti outputnya itu diharapkan bisa PDF atau juga image ya. Nah, infografisnya apa? Eh, apakah hanya satu halaman? Boleh lebih dari satu halaman ya. Eh, informasinya adalah mengenai evolusi atau perkembangan teknologi mobile, tetapi dibentuk dalam bentuk informasi sama kabar. Kemudian berikutnya dikasih keterangan. Keterangan itu misalnya dari sisi pembuat atau pabriknya. Kalau dulu siapa saja, mungkin ada Siemens, kalau sekarang mungkin Samsung, nah kayak gitu. Kemudian dari sistem operasinya. Sistem operasinya kalau dulu mungkin barangkali Symbian, ada Microsoft dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin sistem operasinya adalah Android. Dari user mungkin dulu khusus ya mungkin adalah orang-orang telekomunikasi. Kalau sekarang mungkin masyarakat umum. Kemudian jenis aplikasinya. Dulu jenis aplikasinya yaitu call based ya. Awalnya ya untuk mendengarkan panggilan maupun menjawab panggilan. Sekarang aplikasinya macam-macam, ada chatting, ada word processing, ada data processing, kemudian multimedia dan sebagainya. Nah, Anda bisa mengembangkan daya kreatifnya. Intinya membuat infografis tentang evolusi teknologi mobile, baik itu dari user, teknologi hardware, sistem operasi, kemudian sama aplikasinya. Kemudian kalau itu sudah, berikutnya di-upload ke blognya, kemudian baru di submit di Google Form-nya. Nah, bahannya dari mana? Bahannya bisa dipelajari dari link yang sudah mengumpulkan tugas yang tadi saya demokan bisa. Bisa juga lihat dari video YouTube ini maupun bentuk-bentuk link yang lain ya. Nah, itu sebagai latihan awal kita mengisi di form tugas ini kemudian nanti 15 atau 30 menit itu dicek di monitoring pengumpulan. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada yang tanyakan. Kalau tidak ada ya, untuk pengantar kuliah awal ini saya cukupkan sekian. Kemudian Alfred, ya silahkan. Ada pertanyaan Alfred? Baru join Pak, belum Oh, lagi belum. baru join. Oke. Kalau baru join, nanti Alfred bisa lihat rekaman videonya ya. Ini saya record. Nanti silahkan Anda bisa melihat rekaman videonya. Yang lain ada, silakan. Nah, sebelum saya tutup untuk kelengkapan absen, silahkan open cam semua ya. Itu nanti saya screenshot sebagai eh, apa istilahnya pendukung kuliah hari ini. Silahkan open cam semua. Widian Sasi belum open cam ya. Yes, yang belum Widian Sasi Disertasiani. Nah, silakan Sebentar, Pak. ya.
Kemudian ada Natania, ada Alela, sama Nabila. Silahkan di open cam semua ya. Mohon maaf Pak, kamera saya lagi error. Kameranya siapa yang error? Ariela, Ariela, kamu di mana ini Ariela? saya di rumah Pak. Oh, di rumah. Kalau error nanti apa foto ya, pakai foto dikirimkan. Kemudian Widian belum, Nabila, Daniel, sama Muhammad siapa ini? Ahmad Khosi. Silahkan di open cam ya. Satu, dua, tiga ya, boleh berpose ya. Nabila, Daniel, ini ada orangnya mana ini? Nabila, Daniel. Dari tadi kok belum. Daniel, Saya oh, saya gue zoom dulu. oke ya. Kalau sudah ada pertanyaan mungkin. Nah, kalau nggak ada pertanyaan ya, nanti materi ini akan saya upload di YouTube, linknya ada ini. Kemudian berikutnya eh, Anda buat infografis ya, kembali lagi infografis tentang evolusi dari perangkat mobile ya. Nah, kalau sudah kemudian di-upload, kemudian isi dari Google Form-nya. Minggu depan kita bahas kembali. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, sama-sama.